Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdani Pakpahan dengan NIM 21090360019. Saya berasal dari kelompok 3.2, kelompok praktikum industri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan untuk mengerjakan soal nomor 1 menggunakan aplikasi AutoCAD. Tahap pertama tentu saja kita harus membuka aplikasi AutoCAD. Di sini ketika kita sudah membuka aplikasi AutoCAD, tampilan pertamanya akan terlihat seperti ini. Untuk membuka lembar kerja baru, itu adalah hal yang harus kita lakukan selanjutnya. Membuka lembar kerja baru, kita harus mengklik fitur new. Setelah mengklik fitur new, akan ada tampilan sebuah lembar kerja baru, yang mana tampilan pada umumnya akan kosong seperti ini. Setelah itu kita mengaktifkan tool snap dan ortogonal, lalu membuat sebuah garis. Garis pertama yang akan kita bikin sepanjang 45 mengarah ke bawah. Mohon maaf, sebelumnya untuk sebelum pengerjaan kita harus mengatur skala yang ada pada lembar kerja, yaitu dengan mengetikkan perintah units. Kita pilih precision-nya 0,0 dan milimeter, dan skalanya mm. Setelah itu kita membuat garis tadi, yaitu 45. Setelah itu kita bikin garis lagi 125 dengan arah ke bawah lagi. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah membuat garis lagi. Pada titik 45 derajat yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah garis ke arah kanan yang ukurannya pertama-tama 70 mm, lalu membuat lagi garis ke arah kanan lagi sebanyak 95. Lalu kita membuat garis pada garis vertikal bagian atasnya sebanyak 15. Begitu juga dengan bawahnya kita membuat dengan 15. Setelah itu kita membuat pada sisi atasnya garis yang mengarah ke bawah itu sepanjang 37,5. Itu dilambangkan menggunakan titik. Lalu kita membuat garis lagi yang mengarah ke atas itu sebanyak 35 mm. Langkah selanjutnya adalah kita membuat lingkaran menggunakan circle, yaitu center diameter. Nah, kita akan membuat sebuah lingkaran. Lingkaran yang pertama ini yang akan kita buat diameternya 15 mm. Kita membuat lagi lingkaran dengan diameter yang kedua adalah 32 mm. Lalu kita membuat lagi lingkaran yang ketiga dengan diameter 50. Selanjutnya adalah kita membuat lingkaran kecil pada lingkaran kedua yang tadi kita buat, yang mana radiusnya adalah 10 mm. Maksudnya diameternya adalah 10 mm. Selanjutnya kita membuat lingkaran lagi pada ujung garis horizontal yang telah kita buat. Lingkarannya berdiameter pertama itu 32 mm. Selanjutnya lingkaran yang kedua berdiameter 60 mm. Selanjutnya kita membuat lagi lingkaran yang ketiga, yaitu berdiameter 86 mm. Setelah itu kita buat lingkaran pada lingkaran yang kedua di ujung ini, yaitu
yang diameternya 14. Setelah itu kita menggunakan tool array untuk mendistribusikan lingkaran-lingkaran pada lingkaran ini. Kita memakai tool array, kita select objects. Setelah itu kita tekan enter, kita pilih titik endpoint-nya, lalu kita setting berapa lingkaran yang kita inginkan, yaitu 3. Kita lakukan hal yang sama pada lingkaran di sebelahnya. Kita gunakan tool array, select objects, kita tekan enter, kita pilih titik endpoint-nya, lalu kita pilih berapa lingkaran yang diinginkan. Kita berapa. Setelah itu kita membuat garis menggunakan tool line lagi. Membuat garis. Kita butuh garis bantu sebanyak 7 mm. Kita arahkan ke kanan. Kita bisa untuk ke arah kanan, cara arahkan ke kiri dulu, lalu kita pakai tool extend ke arah kanannya. Kita bikin juga pada membuat garis miring yang menempel pada lingkaran di ujung. Lalu setelah itu kita membuat garis bantu di sini 7 mm. Kita arahkan saja ke bawah sekitar 65 mm. Lalu kita memakai tool offset. Hal yang pertama harus kita lakukan dalam memakai tool offset yaitu adalah mengatur radiusnya. Kita pilih objek yang kita pilih, itu mengatur radius. Setelah itu mengatur radiusnya. Oke, tool offset itu terdapat 3. Maksud saya, mohon maaf, yaitu kita pilih through, yang artinya melalui. Kita membuat cerminan dari suatu objek dengan bentuk, panjang, dan arah yang sama. Lalu kita pilih lagi berapa jaraknya, yaitu 14. Kita lakukan pada objek yang kita pilih. Kita lakukan lagi 14. Kita bisa tekan spasi. 14. Kita lakukan pada ini juga. Lalu kita lakukan pada garis miring. Kita memakai tool offset. Kita setting 15 mm. Penyetingan 15 mm itu adalah seberapa jauh garis yang ingin kita buat dari garis utama. Kita pilih, kita tinggal enter, klik maksudnya. Lalu selanjutnya adalah kita memakai tool line lagi, tarik garis ke bawah yang sampai melewati garis miring yang telah kita buat sebelumnya, yaitu ini. Selanjutnya adalah kita memakai tool tantan radius. Kita bikin 2 lingkaran. Lingkaran yang pertama adalah lingkaran yang jari-jari 179. Lalu lingkaran yang kedua kita bikin dia bersinggungan dengan titik dalamnya, titik dalam lingkaran yang telah kita buat. Kita bikin jari-jarinya 115. Setelah itu kita gunakan tool offset, tool trim untuk membersihkan, memotong garis-garis yang tidak diperlukan agar sesuai dengan soal yang diminta. Kita potong garis-garis yang tidak diperlukan.
Kita potong semua. Potong garis-garis yang tidak diperlukan. Oke, mohon maaf terjadi kesalahan teknis. Kita bisa kembalikan, kita bisa menggunakan tool instan. Nah, kita potong lagi garis-garis yang tidak diperlukan. Nah, kita pakai tool instan. Oke, untuk mengumpulkan garis yang salah ya, yang telah kita kepotong tadi. Hapus garis. Oke. Setelah itu hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita adalah menggunakan tool fillet, yaitu untuk mengubah pertemuan dua garis menjadi lengkungan. Yang hal pertama adalah kita men-setting radiusnya. Kita setting radiusnya 15. Lalu kita pilih objek yang kita lekukan. Nah, lekukan ini bernilai memiliki radius 15 mm. Kita lakukan juga pada garis-garis yang diinginkan. Yaitu ini, kita bikin lagi radiusnya 14. Kita lakukan pada lekukan ini, lalu kita bikin lagi. Kita setting radius lagi sebanyak 10. Lakukan pada garis-garis yang diperlukan. Kita setting radius. Kita setting lagi filletnya radius 6. Untuk mempercepat waktu, kita tidak perlu mengklik fillet lagi, cukup mengklik spasi. Maka dengan begitu kita akan menggunakan tool yang sama, yaitu fillet dengan jari-jari yang sama, yaitu 6. Nah, kita juga bisa mengarahkan fillet, yaitu dengan cara mengklik objek pertama, lalu kita pilih arahnya mau ke bawah atau ke atas. Nah, karena soal satu meminta arah ke atas, maka kita pilih arah ke atas. Arah lekukannya ke atas. Kita pilih. Oke, kita pilih. Kita fillet. Kita fillet juga. Lalu kita fillet lagi, mengatur radiusnya lagi. Kita bikin lekukannya 10. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Setelah itu kita pada lingkaran yang ini kita setting agar garisnya putus-putus dengan cara kita klik pada bagian properties, kita pilih order, kita pilih load, kita pilih cat strip bawah ISO 04W100, kita klik OK, kita klik OK lagi. Setelah itu kita pencet lingkaran yang ingin kita ubah garisnya menjadi titik-titik. Lalu tidak hanya sampai di situ, kita ubah jarak antara garis dan titiknya. Skalanya menjadi, yaitu dilinearity, jadi 0,5. Hal itu kita bikin juga pada lingkaran yang ini. Kita pilih atas ISO, lalu kita pilih pada bagian linearity, kita buat menjadi 0,5. Setelah itu, langkah selanjutnya, langkah terakhir adalah membuat garis menggunakan SPline. Nah, kita buat garis, kita kira-kira saja
berapa jarak dari atas ke bawahnya. Kita juga kira-kira. Setelah terbentuk sebuah garis, kita tekan enter untuk menyelesaikan perintahnya. Setelah itu kita buat lagi. Garis, kita buat lagi kira-kira seberapa miring. Setelah itu kita tekan enter. Kita buat lagi garisnya. Kira-kira kemiringannya. Setelah itu kita tekan enter. Pada garis ini kita butuhkan garis bantu. Kita bikin 2 mm ke atas. Setelah itu kita tandakan bahwa kita pakai garis bantu untuk memudahkan kita. Ini adalah hal yang tidak wajib, tapi bisa dilakukan untuk memudahkan kita dalam mengingat garis yang telah kita buat. Kita bikin lagi 2 cm. Setelah itu pada ini kita bikin garis lurus, kita gunakan tool trim. Kita hapus, lalu kita buat 2 cm mengarah ke kanan. Kita hubungkan dengan itu sebagai garis bantu juga. Kita hubungkan dengan garis bantu yang telah kita buat. Kita hubungkan lagi. Lalu kita trim garis-garis yang tidak perlu. Kita trim. Lalu kita buat lagi garis di sini. Agar hasilnya seperti yang diinginkan pada soal nomor 1. Kita trim. Setelah itu akan jadi seperti ini. Langkah terakhir adalah kita menggunakan tool hatch. Kita pilih arsirannya yaitu ANSI 31. Kita pilih hatch. Kita klik objek yang kita arsir. Lalu kita gunakan skala arsirannya menjadi 0,5. Sehingga nanti hasilnya hasil arsirannya akan dekat-dekat seperti ini. Mungkin inilah hasil dari soal nomor 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Pule dari kelompok besar 3 dan kelompok kecil 3.2. Jadi, saya ini ingin menjelaskan tentang pembuatan dari soal 2 dari modul 3. Ini adalah tampilan awal dari AutoCAD. Pertama ini ada klik. Oke, pertama saya membuat garis. Membuat garis dengan tools line dan panjang
Itu saya mengaktifkan auto dulu. Terlebih dahulu. Yang panjang 150 mm. Selanjutnya saya membuat lingkaran dengan diameter 22. Selanjutnya saya buat lingkaran lagi dengan diameter 68. Kemudian saya buat lingkaran lagi dengan diameter 5. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaidan Apoleh. Saya dari kelompok 3, kelompok besar 3, jadi kelompok kecil 3.2. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang cara pembuatan gambar dari soal 2 modul 3. Pertama, cari dari lembar kerja. Oke. Yang pertama saya membuat garis panjang yang dengan jarak 1 meter. Bisa membuat lingkaran dengan radius 22 diameter 22. Kemudian saya buat circle lagi dengan diameter 68. Kemudian saya buat lingkaran lagi dengan diameter 80. Kemudian saya buat lingkaran lagi di sisi kanannya dengan diameter 68. Dan saya buat circle dengan radius, kali saya membuat circle dengan circle radius dengan radius 13. Kemudian saya buat circle lagi dengan radius 20. Setelah itu saya membuat circle diameter 80. Setelah itu saya membuat garis lagi ke atas dan midpoint-nya terus dengan jarak 36 lingkaran. Terus ke kanan 17 mm. Dan enter lagi, saya membuat garis lagi ke kanan untuk 17 mm. Setelah itu saya membuat lingkaran lagi dengan diameter 20.
Setelah itu membuat lingkaran, tarik garis lagi garis ke atas dengan 80 meter. 5 mm. Yang buat panjang 63, kemudian kanan dengan panjang 24, kemudian ke atas 22, dan enter. Kemudian juga dengan sebaliknya, panjang 24 mm ke kiri, dan ke atas 22 meter, 22 mm, dan tekan enter. Setelah itu, saya membuat garis bantu. Terus ini 22. Terus saya narik garis ini dari titik tengah dengan panjang 37 mm. Setelah itu kita enter. Begitu juga dengan sebaliknya dengan sisi 37 mm. Setelah itu saya menggunakan tool trim. Sudah, saya membuat garis dari ini untuk garis dengan miring untuk bertemu dengan lingkaran. Agar lebih mudah, saya mematikan auto. Biar bisa mendapatkan pas, saya menggunakan tik tan. Sudah, enter. Setelah itu saya menggunakan full offset. Saya buat dari sini dulu. Ya sudah, saya mau ini juga. Ternyata ada jaraknya ya. Saya menghapus trim dulu. Menggunakan tool offset. Masukin 6. Itu pun dan sebaliknya di sini juga. Jika sudah, enter.
Kemudian saya sambung di sini. Atau lagi aja dan ini lagi sambungin garis. Setelah itu saya membuat garis dengan membuat tantan radius. Titik sisinya dulu ya. Titik sisinya. Terus masukin jarak radiusnya. Radius 150. Ya, ketika sudah menggunakan tool tree. Oh, mohon maaf, ternyata salah. Sama, ini sama di sini. Di sini juga dengan radius 170 dilihat dari soal. Kemudian trim. Kemudian bikin lagi di sisi sini dan di sini. Ini memasukkan radius 154. Jika sudah, trim. Dan saya menggunakan tool offset juga di sini. Kita ke bawahnya itu sama dengan 6 radius 6. Jika sudah, lagi, dan saya membuat garis buat di daerah sini. Sekarang 7,5. Terus dan bikin garis lagi 7,5 terus ke atas 5. Terus sudah, saya buat garis lagi ke bawah itu 35 mm, panjang 35, kanannya itu panjang 4 dan ke atas 10 dengan sebaliknya. Membuat garis kiri 4 atas 35. Setelah itu sudah,
Ya, membuat garis lagi dan panjang yang tidak ditentukan. Dari sini. Lihat. Terus saya kemudian buat tool offset lagi dari sini, enter 14, kemudian di sini juga, baru kita ke 14, lalu kita membuat garis lagi, panjang, tarik panjang saja, dan 7. Sebenarnya ukuran yang betul itu bebas saja, terserah. Yang penting dia memotong dengan garis. Jadi kita buat garis juga dari sini. Dengan panjang 7. Nah, sudah, saya menggunakan tool fillet. Radius 10 dengan radius 7. Setelah itu saya masukin fillet, ambil perintah fillet, radius M, radiusnya lagi, dan radius 7, biar enak. Tuh, kita masuk. Kenapa saya ngetik M itu multi itu buat tidak, biar itu sekalian semua biar sesuai dengan, tapi hanya dengan 7 radius saja, untuk radius ke-7 aja. Ini juga disoal tampaknya pakai radius. Ini juga radius 7. Terus ini juga radius 7. Kemudian ini juga radius 7. Ini juga. Setelah itu sudah, enter. Sekarang lihat lagi dengan M dengan radius 14. Oh sorry, radius 17. Radius 17. Enter. Setelah itu, selain tahap selanjutnya membuat tools. Ini membuatnya dengan cara seperti ini. Biar enak kita matikan orto ya. Orto terlebih dahulu.
Tuh. Sini. Dan tekan enter. Kenapa saya lebihkan biar enak saja. Setelah itu kita frame, panggil tools lain lagi untuk di sisi kanan nih. Ini lagi, kemudian di sini, dan di sini. Dan tekan enter lagi sama kredit menggunakan tool trim lagi untuk. Setelah itu saya akan memotong semua garis yang tidak diperlukan lagi di daerah sini. Sekarang saya potong juga, ini juga. Nah, klik enter. Terus sekarang kita menggunakan tool head. Head. Nah, ini. Kita memakai ANSI 32 terus pick point. Gunakan sini. Dan juga di sini. Karena itu masih ini kita bisa menggunakan biar lebih kecil. Sebentar. Jika di soal tampaknya kita harusnya memakai ANSI 31 ya. Sudah. Seperti itu. Klik enter lagi. Nah, sekarang selanjutnya membuat polar array. Jadi saat membuat polar array kita membuat lingkaran lagi dengan diameter 46 di tengah. Kemudian buat lingkaran dengan diameter 12 di sini. 12. Kemudian ketik tekan ini, terus gunakan polar array, enternya ini. Ya, sudah jadi tekan enter. Terus selanjutnya kita membuat garis. Ini tekan ini untuk menggunakan terus tekan klik kanan, terus gunakan property, gunakan line type-nya nih, baca AD.
Jadi dengan ukuran 0,5. Bisa juga dengan ukuran 1,5 ya. Nah, dilihat dari gambar, dari soal, itu agak berjarak. Satu. Sudah. Next. Sekarang terakhir adalah menggunakan tool tree untuk agar hasil bisa dapat sesuai dengan soal. Nah, ini hapus ini juga, terus maaf, kenapa saya melupakan satu hal. Kita membuat garis dari sini itu dengan sudut tampaknya kita berarti 45, klik tab, dan masukkan 45 derajat. 130 derajat. 35, dan yang atasnya dengan 45 derajat. 45. Enter dulu. Untuk aja lingkaran daerah sini. Dan tab, masukkan 45 derajat. Tab. Derajat. Pakai itu lantik. 45 derajat ya, jadi kita hapus. Dengan tool erase. Enter. Tab. Yang di atas, jadi di kanan ini sudah 45 derajat, maka yang di atasnya adalah 135 derajat. Ya, nah, kita masukkan tool offset. Menggunakan tool offset dengan, karena di soal diminta 8, makanya dibagi 2 menjadi 4. Kanan 4, di kiri 4. Masukin, terus klik M. Oh enggak. 4. Terus 4. Di sini juga 4. Ini juga 4. Dan di bawah juga 4 sama 4. Sudah, ini kita menggunakan tool trim. Tool trim ini digunakan apabila garis bantu sudah tidak diperlukan, garis-garis yang tidak diperlukan lagi. Kita memangkas semuanya. Hapus. Kita bisa menghapusnya. Ini juga garis bantu kayak terus. Ini perlukan juga
Ya. Memangkas semua garis yang tidak diperlukan ya. Ini harus hati-hati aja, karena harus sangat fokus. Ya. Setelah itu kita membersihkan di daerah sini. Kita bersihkan ini. Bersihkan juga. Oke, sudah. Ini juga kita hapus. Dihapus. Setelah itu kita cek lagi dengan seksama sampai ada garis yang tidak diperlukan lagi. Sepertinya sudah selesai. Jadi sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.